What's up guys, welcome back to my channel Arif, dan sekarang di sini kita lanjutin lagi PKN pendidikan Pancasila ya guys ya, kurikulum merdeka part 1. Oke, kita kok lanjutin sih, belum main PKN ya. Ini amanat nggak penting guys, kalau kalian ingin baca sendiri ya. Nah, kita mulai dari bab 1, sejarah kelahiran Pancasila. Oke. Aku baca dulu ya. Inilah ya kita mulai dari bab 2. Indonesia merdeka dalam sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Takut ada latihan di sini sih. Ada soal ulangan nih. Indonesia merdeka dalam sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Nah, Soekarno dan berpidato bahwa Pancasila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Titik. Nah, inilah untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka diperkenalkan secara eksplisit dan jelas, dan Soekarno di sidang BPUPK pada 1 Juni 1945 ya. Sama itu. Coba kalian sebutkan bunyi sila-sila yang Pancasila itu. Bagus kalau kalian masih hafal, namun bukan hanya hafal bunyi sila-sila dalam Pancasila saja yang perlu memahami sejarah kelahiran Pancasila. Dalam sidang BPUPK perumusan Pancasila oleh panitia 9 serta proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk memahami materi ini, ayo kita nyanyikan dengan kalimat lagu wajib nasional berikut ini. Nah, Garuda Pancasila ya, kita akan nyanyi. Garuda Pancasila ciptaan Soekarno. Salah ya guys, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil dan makmur sejahtera. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Setelah menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Garuda Pancasila. Oke, kita ulang ya, lupa gue. Ini halaman 5, lanjut. Setelah menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Soeharto tersebut, pahami apa makna yang terkandung di dalam lagu itu. Apa kedudukan Pancasila dalam lagu tersebut? Apakah nilai
Apa nilai kita dan semangat yang terkadang dalam lagu itu? Bagaimana sikap yang akan kalian tunjukkan sesuai yang nilai-nilai dalam tersebut? Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil jerih payah perjuangan para pendiri bangsa Indonesia merumuskan dan menetapkan dasar negara, merupakan fondasi sebuah negara. Oleh karena itu negara akan kokoh apabila fondasinya kuat. Kalau ada yang ngatur nggak boleh sampai guys. Nanas adalah asesmen awal. Betul. Oke, let's go. Sebelum memahami materi pokok mengenal kelahiran Pancasila, dalam sidang BPUPK perumusan Pancasila, panitia 9 serta proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu asesmen awal berikut ini. Ini tabel ya, tabel asesmen awal. Nah, ini tabel ya. Nah, pertanyaan, apa yang kalian pahami tentang sejarah kelahiran Pancasila? Bagaimana bunyi sila-sila dalam Pancasila? Bagaimana lambang-lambang dari tiap sila Pancasila? Siapa yang memilih nama dasar negara dengan Pancasila? 1. Apa yang kalian pahami tentang sejarah kelahiran Pancasila? Ini aku belum tahu guys, aku coba nanti cari ya. Nah, 2. Bagaimana bunyi sila-sila dan Pancasila? Nah, sila Pancasila itu ada 5. Nah, 5-nya itu ada, ada 5. Sebutkan sila-sila 5 itu bang. Nah, sebutannya 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, next adalah bagaimana lambang-lambang dari sila Pancasila. Nah, lambang-lambangnya seingatku itu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang segitu ya. Bintang. Nah, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya itu teratai. 3. Persatuan Indonesia, lambangnya itu pohon beringin. Kalau 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu padi dan kapas. Iya, padi dan kapas. Nah, next adalah yang telah seliki. Siapa yang memberi nama dasar negara dengan Pancasila? Ini aku juga nggak tahu. Apakah Soekarno? Apakah Soeharto? Aku juga nggak tahu. Nggak tahu sih. Nanti aku kasih tahu. Nggak tahu kapan. Oke, lanjut. Ini ke nomor 6. Nah, kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Ini jangan ditulis ya. Ini kayaknya nggak penting. Kalau kalian ingin tulis tulis aja guys. Kalau tulis sih, baca yang ingin baca. Ini jawaban doang. Oh, ini yang terakhir nih. Gak tahu sih. Oke, lanjut. 1. Kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. 1. Pembentukan BPUPK. Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang. Belanda menguasai Indonesia kurang lebih selama 350 tahun dan berpisah tangan dan kekuasaan Jepang selama 3,5 tahun. Bagaimana latar belakangnya hingga harus berpindah tangan dari kerajaan kolonial Belanda kepada kekuasaan Jepang untuk
menjawabnya. Tentu kita harus kembali mengingat sejarahnya. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di kota Pearl Harbor, Pulau Hawaii. Penyerangan tersebut mengakibatkan pecah Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya, karena Jepang ingin merebut semua negara di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia. Pada saat itu Indonesia dikuasai Belanda yang masih bernama Hindia Belanda ya. Ini ada sekilas infonya ya. Kalau kalian baca ya, ini panjang banget guys. Kalian bisa lihat di halaman 78 pun belum guys. Kali sampai 8 doang ya. Coba amatin gambar berikut. Ini kebakaran guys. Kebakaran apa sih? Armada lagi. Bukan. Kayaknya itu Thor ya. Coba ya, ayo menulis apa yang kalian pahami dari gambar di atas. Apa ini gambar apa bang? Ini Thor ya. Ini Thor guys. Thor Belanda kah? Nah, mengapa Jepang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat? Karena dia kekuasaannya kayaknya. Gak tahu sih. Bagaimana dampak dari peristiwa tersebut? Ini dampak positif gak sih? Iya, dampak positif gimana? Atau negatif? Oh, ini negatif. Salah, bukan positif. Positive thinking. Bukan ya, bukan. Nah, ini ya. Halaman 8 kali sampai ini saja videonya. Maaf kalau kurang. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Kali nanti kita akan lanjutin halaman 9 ya. 9 8 ini 9 ini waktu nama-nama ya. Kalian bisa tulis ya. Nama-nama kita akan tadi tulisin. Kita dibacain nanti ya. Semuanya sampai halaman 12. Oke ya. Itu doang untuk next ya. Bye bye semuanya. Bye bye.